Ngapain sih kita hidup? Hidup ini artinya apa sih? Gue sekarang kerja, terus nanti mungkin nikah. Itu pun kalau gue dapet jodoh ya. Kalau hoki gue akan punya anak, abis itu gue pensiun, abis itu gue mati. Terus apa? Ngapain sih gue kerja sekarang? Gak jelas. Ngapain juga gue ibadah? Orang surga dan neraka aja gak jelas nanti bakal ada atau enggak. Sampai saat ini, gak ada bukti empiris yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu ada. Ritual, budaya, ibadah, dan semua hal yang kita lakukan di dunia ini, gue pikir-pikir, kagak jelas anjir. Gue bingung, ngapain sih kita eksis di dunia ini? Kalau lo sempat mikir tentang hal yang gue sebut barusan, itu berarti lo sedang berada di aliran nihilism atau nihilisme. Apa itu nihilism? Nihilism adalah pandangan yang percaya bahwa semua hal yang ada saat ini itu gak ada tujuannya, gak ada artinya, gak jelas lah intinya. Jadi ya udah, nihil aja gitu hidup di dunia tuh. Nihil karena nggak ada pandangan moral atau agama apapun yang benar di dunia ini, gitu. Jadi ya udah, nggak usah percaya apa-apa dan nggak usah menganut apa-apa. Nihilism itu kalau menurut gue hal yang kalau nggak pernah harusnya akan lo alami atau lo rasakan dalam hidup, seenggaknya sekali lah. Ketika lo menganggap bahwa ya ntar juga kita mati dan ya udah gitu, di dunia ini nggak ada yang penting lagi. In the end ya nothing really matters. Dan gue sebenarnya setuju akan hal ini. Hidup itu kadang membingungkan. Hidup itu emang kadang suka random. Hidup itu gak bisa dijelaskan. Dan ya mungkin kita hoki aja. Hoki karena dari triliunan bintang yang ada di alam semesta, kita eksis. Dan kebetulan kita punya otak yang keren dan bisa mikir lebih jauh daripada spesies lain. Tapi ada gak sih hal yang bikin kita gak beda dari spesies yang lain? Ya ada hal yang sama. Bahwa kita semua pada akhirnya ya akan mati. Dan ketika kita mati, ya semua hal jadi gak penting. Masalah yang terjadi di kantor, dimarahin bos, atau di kuliah dimarahin dosen, masalah sama temen lo, diputusin pacar, semua pencapaian lo, baik itu menang lomba, duit, dan sebagainya, semua gak berarti lagi di mata kematian. Ya udah, ntar juga mati. Nothing really matters. Tapi ada hal yang sebenarnya positif dari nihilism ini. Ya kalau gitu ya udah gitu. Semua masalah yang lo alami menjadi gak penting. Semua hal yang mungkin akan bikin lo malu, marah, sedih, senang, semua perasaan itu jadi gak penting. Dan ketika semua masalah itu gak penting, ya kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Harusnya ya. Dan kita bisa memilih untuk punya tujuan apapun yang kita mau. Kita bisa memilih untuk hidup seperti apapun yang kita mau. Jadi ya udah, we can do whatever we want to do in this short life. Albert Camus, seorang filsuf, menyatakan hal ini dalam tulisan yang dia tulis, yaitu The Myth of Sisyphus. Di sana dia menceritakan tentang Sisyphus, seorang raja yang dihukum untuk mendorong batu seumur hidupnya, selamanya. Jadi si Sisyphus ini dia akan ngedorong batu ke puncaknya. Terus setelah dia ngedorong batu sampai ke puncak, si batunya itu akan ngegelinding lagi ke bawah. Dan sesampainya ke bawah, Sisyphus ini akan pergi ke bawah dan ngedorong lagi batunya sampai ke atas. Dan kejadian ini akan berulang terus-terusan seumur hidupnya. Dan kalau kata Albert Camus, realita kita tuh ya kayak si Sisyphus ini. Hari Senin, ya mungkin kita sedih gara-gara dimarahin ortu karena nilai kita jelek misalnya. Tapi hari Selasa besoknya, ya mungkin kita seneng lagi karena kita dapat duit jajan lebih misalnya dari orang tua. Dan gara-gara itu kita bisa makan-makan bareng sama teman-teman. Rabu, ya mungkin masih seneng karena masih ada sisa duitnya, lo bisa jajan seenak lo. Tapi hari Kamis, mungkin kita sedih lagi. Ini sama aja kayak Sisyphus. Si Sisyphus ini juga ngerasa bahwa hidupnya tuh penuh tekanan kan pas lagi ngedorong batu itu. Tapi ya pas udah di puncak, ya dia ngerasa seneng dan puas. Tapi ya eventually hidupnya si Sisyphus akan penuh tekanan lagi ketika dia ke bawah lagi. Tapi nanti ada senengnya lagi. Terus-terusan kayak gitu. Muter terus kayak siklus. Inilah nihilism yang dideskripsikan oleh Camus. Dan kalau menurut Camus, hal yang harusnya kita lakukan ya bukannya nyerah dan gak ngedorong batu itu lagi. Tapi justru ya kita harus menerima kenyataan bahwa hidup ini tuh emang gak ada artinya. Emang meaningless, emang siklusnya kayak gitu-gitu aja gitu. Dan move on, ya udah terus dorong batunya. Karena kalau gak ngedorong batunya, kalau kita gak menjalani hidup dengan baik, ya kita gak bakal bisa happy. Kita gak bakal bisa ngerasain happy, tekanan lagi seumur hidup kita. Dan hanya dengan menerima dan move on lah kita bisa punya meaning dalam hidup kita gitu. Jadi udah gak ada alasan lagi untuk depresi akan arti hidup. Kalau hidup ada artinya, ya bagus. Tapi kalau gak ada artinya ya udah gitu. Toh semua orang juga bakal mati. Toh kita bisa enjoy hidup kita selama kita masih punya kemampuan untuk hidup. You only live once. Dan gue pengen memparafrase perkataan dari Albert Camus yang menurut gue bagus. Gini, kalau kita gak percaya sama apapun, dan kalau semua hal gak bermakna, dan kalau kita gak terikat sama dogma apapun, agama, nilai-nilai, dan norma,
ya semua harusnya jadi possible untuk dilakukan. Dan gak ada alasan untuk lo gak melakukan hal yang sebenarnya berarti buat pribadi lo. Lo bisa menemukan dan membuat arti dalam hidup lo. Karena ya semua hal dalam hidup ini gak ada artinya. Dan hanya diri kita sendirilah yang bisa menemukan apa artinya. Apa